Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Dwi ya. Apa kabar ini Ya, sekarang? Sehat ya? alhamdulillah sehat Pak Budi. Alhamdulillah sehat. Gimana keluarga sehat juga? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, anak-anak sehat, di rumah juga sehat. Alhamdulillah. Itu jadi modal utama kita untuk beraktivitas, untuk tetap menjalani rutinitas sehari-hari. Nah, ini mumpung ketemu Pak Dwi nih. Ada cerita apa ini di sekolah Pak Dwi? Iya ini Pak Budi, saya tuh kesini tuh mau ya silaturahim jenengan sharing-sharing begitu terkait apa itu namanya waktu pembelajaran di kelas dulu Pak. Itu tuh kayak saya tuh masih kurang maksimal gitu terhadap pembelajaran saya di kelas itu. Iya, kenapa ini kira-kira? Oh, ini Pak Dwi kan mestinya di luar kelas ya, banyak yang di luar kelas aktivitasnya. Ya, Iya, kalau maksudnya di anak-anak, kelas saya di bawah di tengah lapangan itu iya, kelas saya. biasanya kan anak-anak itu seneng kalau Iya, pas pelajaran di olahraga luar itu. kelas. Kalau saya dulu olahraga itu pelajaran yang saya tunggu-tunggu itu, Pak. Iya, kalau dulu waktu SMA saya seneng kalau jam olahraga juga iya sama. Tapi sekarang ini loh anak-anak ini loh Pak. Ini sekarang itu kalau pertama sih masih masih lumayan Pak, masih bagus bisa mengikuti anak-anak dengan baik. Tapi kalau pas jam yang kedua itu loh Pak, jadi jam-jam yang kedua itu anak-anak sudah kayak biasanya anak-anak perempuan itu biasanya itu kayak seolah-olah itu kayak mengikutinya itu biasanya beralasan banyak alasannya sering ngatain Pak panas Pak capek Pak dan sebagainya mungkin di lapangan tuh benar-benar panas tapi kayak apakah saya yang kurang maksimal atau memang bagaimana itu Pak saya itu masih berpikir-pikir kayak ini gitu. Oh, gitu ya. Nah, kalau dengan situasi yang ada itu sebenarnya nih ya, sebenarnya harapan atau apa ya, tujuan lah, tujuan Pak Dwi bercerita tentang harapan kondisi di pembelajaran Pak Dwi yang di sesi 2 mungkin Pak ya, yang itu sudah mulai teriknya terasa, panasnya mulai menyengat, itu harapannya ke anak-anak atau di pembelajaran itu gimana Pak Dwi? Harapannya itu ya anak-anak bisa mengikuti, kemudian saya sendiri juga bisa secara maksimal seperti yang anak-anak di jam-jam awal itu kan biasanya anak-anak kalau di jam-jam yang pertama, di jam pertama itu biasanya kan masih masih semangat, masih seger. Nanti kalau untuk di jam-jam yang kedua itu biasanya kan anak-anak itu agak karena mungkin terlalu panas Pak mungkin. Jadi biasanya anak perempuan Pak ini. Kebanyakan anak perempuan itu memang Pak, panas Pak, panas Pak gitu. Jadi waktu praktek itu agak sedikit kurang kondusif begitu. Itu pengennya saya bisa anak-anak bisa mengikuti secara kondusif gitu dan senang gitu anak-anak belajar itu. Tapi kelihatannya saya juga berpikir-pikir kenapa ini kok anak-anak jadi seperti ini gitu Pak. Oh iya, jadi tujuannya ini ya, pembelajaran bisa lebih menarik, anak-anak juga mengikuti dengan senang, gembira gitu. Cuman masalahnya kalau yang diceritakan Pak Dwi itu lebih ke faktor eksternal ya. Jadi di luar Hmm. eh, selama ini yang melibatkan intern atau dari diri Pak Dwi atau dari pembelajaran gitu ya. Kalau panas sih memang panas ya, tapi namanya anak kan harusnya memang mengikuti kegiatan sebagaimana mestinya. Itu. Jadi kalau dari luar itu memang kondisi panas, kemudian terik, anak-anak jadi ogah-ogahan gitu, anak-anak jadi tidak semangat, motivasinya kurang gitu Pak ya. Iya, ini yang saya rasakan seperti itu. Karena memang keluhannya dari anak-anak seperti itu, Pak Budi. Biasanya mereka itu berteduh, senangannya berteduh. Nanti kalau pas mungkin giliran untuk melakukan itu seperti kayak kamu aja, nggak antusias kayak yang di jam pertama itu kan biasanya kan anak-anak kan sangat antusias gitu. Kalau di jam pagi ya memang memang beda lah. Yang saya rasakan itu beda itu. Iya, iya. Terus ini itu mencari
sharing-sharing dengan jenengan itu seperti apa ya kira-kira gitu bisa bisa kita Ya, lakukan itu, Bang? kalau pagi di jam pertama itu cenderung antusias, semangat gitu ya, anak-anak masih Mhm. apa Beda ya, lah, Pak, beda diajak ada perbedaan. lari, diajak gerak itu semangatnya masih luar biasa. Beda dengan ketika Beda dengan ketika sudah masuk sesi kedua itu anak jadi ogah-ogahan karena panas, karena sudah ini apa, teman-temannya juga saling mempengaruhi juga biasanya gitu, Pak, ya. Nah, ini kalau tadi dari Iya, faktor eksternal mungkin ngatasinya kalau usul misalkan bikin lapangan indoor juga kayaknya butuh waktu yang panjang gitu ya. Padahal iya. memang Kalau sudah harus kalau di sekolah ada kita itu. ya butuh waktu panjang, Pak, itu, Pak, untuk Iya, belajar. Sebenarnya kalau pengen, cuman kan multifungsi juga, cuman iya. katanya kan masih kita nggak masih kita tahu sendiri lah sekolahan kita seperti apa Iya, saat iya, iya. itu. Kalau boleh tahu Pak Dwi, kalau menurut Pak Dwi sendiri dari jenengan sendiri, dari dalam diri Pak Dwi sendiri ada dirasakan perubahan nggak? Maksudnya dari sesi yang pertama masih pagi, kemudian sesi yang kedua ini di luar dari faktor anak-anak yang merasa panas dan terik jadi ogah-ogahan jadi males itu. Kalau dari Pak Dwi sendiri gimana? Yang saya rasakan itu sama, Pak Budi. Jadi kayaknya itu memang saya sendiri pun merasakan karena memang di tengah lapangan kalau di atas jam 9 itu sudah panasnya udah luar biasa. Kalau apalagi sekarang kan musimnya kan musim panas, jadi agak lebih terasa gitu. Saya sendiri juga mengalami penurunan ya, Pak. Kalau kalau di jam-jam kedua itu seperti itu. Itu tapi kalau kalau untuk eh, tempat berteduh seperti gedung yang kita ceritakan tadi itu mungkin belum bisa gitu. Iya. Kemudian, Mungkin gini Pak Dwi ya, jadi kalau semangat saya yakin kita tetap semangat lah ya, memang iya, sudah kewajiban kita membersamai anak-anak, belajar bareng mereka. Cuman ketika kita melihat anak-anak tidak semangat, anak-anak tidak tertarik, itu sedikit banyak juga mempengaruhi semangat dan motivasi kita juga iya, kadang sampai merubah mood kita itu, "Ih, kenapa ini anak-anak gitu ya." Nah, mungkin, kalau terkait motivasi mungkin lebih ini ajalah, kita jaga motivasi kita sendirilah. Itu kan hal yang positif. Kalau kita bisa menjaga itu, Pak Dwi, saya yakin Pak Dwi juga, tetap menjaga itu. Cuman kalau bicara lebih lebih, agak yang melibatkan anak nih, kalau metode atau model atau peralatan olahraga yang tersedia gimana, Pak Dwi? Itu kan sedikit banyak juga mempengaruhi minat atau ketertarikan anak itu mestinya. iya. Kalau terkait semangat tadi, sebenarnya saya itu semangat, 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 semangat sekali untuk mengeluarkan ilmu pada anak-anak itu semangat. Karena apa? Nah, memang memang ini fungsinya sekali banyak sekali loh faktor manfaatnya untuk anak-anak. Seperti terik matahari itu sebenarnya juga bagus untuk imun. Jadi anak-anak sebenarnya tidak perlu takut jadi hitam atau apa. Itu saya pengen anak-anak itu memahami itu gitu. Maksudnya sekali aja seminggu kan dapat imun segitu luar biasanya kan itu bagus sekali itu. Itu kan insya Allah nanti kan bisa hidup sehat juga. Gitu. Kalau dari segi pembelajaran ini sebenarnya saya juga masih meraba-raba Pak Budi. Ini apakah saya itu bisa menggunakan ini kan kemarin ada saya punya angan-angan itu untuk menggunakan modifikasi alat-alat yang kita gunakan gitu loh Pak. Contohnya kayak materi bola voli gitu kita pakai bola dari bola untuk senam atau dari balon itu kan. Kalau di passing atau di servis gak beraturan itu kan membuat anak itu lari kemana-kemana lah itulah asiknya itu lari kemana-kemananya itu kan namanya geraknya itu yang dicari itu bukan semata-mata kita ngajarin teknik harus bisa volley kan setiap anak beda-beda ada yang bisa volley ada yang kurang bisa volley ya yang penting kan bergeraknya yang saya maksud itu sebenarnya Pak Putih. Iya, iya, iya. Jadi, sangat mungkin itu untuk jenengan terapkan ya sebenarnya ya. Jadi penggunaan atau, dimodifikasi alat. Nah, itu mungkin yang perlu dicoba. Tapi sebelumnya sudah sempat nyoba yang model seperti itu belum ya, Pak Dwi?
Oh, sementara ini belum, ini baru rencana saya angan-angan kira-kira kalau saya seperti itu kan nanti hasilnya seperti apa, ini kan juga masih meraba-raba lah. Inilah saya tadi sharing ke jenengan itu salah satunya ya ini, Hmm, butuh penguatan apakah ini kira nanti berhasil. Anda saya juga belum tahu nih Pak Budino. iya ya. Kalau esensinya sih sebenarnya kita mengganti alat itu kan hal yang sah-sah saja. Dalam artian bukan untuk merubah aturan yang pakem atau yang resmi di olahraganya, tapi yang utama itu tadi untuk menarik minat, menarik perhatian anak gitu Pak Dwi ya. Tapi itu kan Iya, mestinya tidak dipermasalahkan karena itu kan bagian dari cara kita, bagian dari metode kita untuk apa ya, menumbuhkan ketertarikan anak gitu. Tapi sempat ada ini iya, enggak apa pembahasan atau mungkin di MGMP atau di forum guru itu tentang penggunaan alat-alat pengganti atau perlengkapan yang dimodifikasi gitu. iya. Ini kalau kalau di MGMP Pak Budi ya, ini sering ini memang dibahas kalau terkait dengan modifikasi alat. Bahkan seandainya sekolah itu tidak punya peralatan Pak Budi ya, itu tidak punya sumber dayanya, perlengkapannya, itu tetap harus kita mengajarkannya. Kita pakai alat yang dimodifikasi atau alat yang menyerupai ataukah yang fungsinya sama, itu tetap kita bisa memodifikasi itu atau istilahnya memberikan memberikan materi itu tetap tetap bisa gitu loh. Iya ya. Dan Jadi yang kalau memang belum ada alat atau perlengkapan yang asli atau semestinya itu memang diperbolehkan ya misalkan replika atau yang sejenis gitu kan masih boleh ya. Nah, kalau tadi Pak Dwi sudah kepikiran menggunakan balon misalnya ketika voli, ya itu sepertinya layak untuk dicoba itu Pak Dwi. Gimana? Ada rencana untuk mencoba itu kira-kira? ini juga saya kepikiran itu. Untuk minggu depan ini kan memang memang apa namanya ya? Memang materi saya kan terkait dengan permainan bola besar kayak volley itu. Kerjanya saya mau pakai itu. Bahkan untuk renang itu kan kita tidak punya kolam renang, Pak. Kalau kita mau ke kolam renang asli ya jauh, itu tetap harus kita ajarkan, Bang. Itu bisa di meja, itu juga bisa di MGB, cuman cuman kan memang bukan bentuk aslinya, Ya, jadi ya, takutnya ya. kan memang materinya kita kurang, tapi tidak mengurangi esensi kita untuk memberikan materi itu ke anak, itu maksud saya itu. Ya, ya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu solusi Pak Dwi ya. Jadi untuk Iya, menarik minat lagi iya, anak, semangat lagi anak, bisa mengalahkan rasa malasnya karena panas, karena terik itu, kita iya, pancing dengan alat-alat yang mungkin di luar apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Misalnya sudah tahu mau voli, ya ini paling pakai bola voli ya situlah konvensional. Kok tiba-tiba Pak Dwi bawa balon, ini ngapain ini mau main apa kira-kira? Nah, kayaknya itu kalau di awal anak sudah iya, tertarik, rasa ingin tahunya tinggi, penasarannya muncul, nah itu bisa jadi hal positif yang tinggal kita giring lah itu nanti. Gitu kira-kira. Nah, kira-kira apa ya? Kayaknya memang pengen nyoba ini Pak Dwi untuk modifikasi alat ini gimana Pak Dwi? iya. Iya, ya, terus terang saya ke sini tuh ya mau diskusikan itu dengan jenengan, ya. Jadi saya modifikasi gimana, saya harus bagaimana, ini kan makanya saya sharingkan jenengan tuh ya seperti ini maksudnya Pak Oke. Budi, Iya, rencananya. iya, iya. Berarti kalau rencana sudah ada tinggal komitmennya ini. Kira-kira kapan ini dilaksanakan, Hmm. dijalankan ini. Kalau bisa segera nanti kan bisa segera cerita juga ke saya hasilnya gimana ini. Kalau soal rencananya saya rencanakan tuh mungkin bisa secepatnya ya minggu depan lah ini minggu depan materi pembelajaran minggu depan ya. Karena saya mau coba dulu apakah berhasil ataukah belum ataukah kurangnya seperti apa kan saya juga nggak tahu. Tapi saya juga kepikiran sebenarnya ada tempat-tempat mungkin ya tidak terlalu panas ada di sedikit ada berteduhnya juga nggak apa-apa kita sedukan di sela-sela itu gitu ya nggak apa-apa. Iya, ya. Sesekali tetap perlu mengadopsi apa yang jadi Ya, keinginan anak gitu Pak ya. Oke Pak Dwi, sepertinya sudah dapat solusi yang bisa dicoba di waktu dekat ini ya. Yang penting balik lagi komitmen kita untuk tetap membersamai anak
Jangan lupa nanti di-sharing ke saya lagi gimana hasilnya setelah praktek dengan alat modifikasi itu tadi. Ya. Iya, ini Pak Budi. Tapi ini nanti tetap saya minta bantuan jenengan juga, tetap ikut maksudnya saling membantu lah, saling sharing, saling saling menguatkan di antara kita sama guru kan sama profesi. Ini nanti kalau masalah hasilnya nanti insya Allah tetap saya sharing jenengan lagi terkait hasilnya ini Pak Budi. Iya, ini harapan saya juga sharing ini kita dapat sama-sama dapat manfaat lah. Saya juga dapat referensi ini akhirnya. Kan saya di PKK itu kan nanti saya juga tidak semua alat dan bahan itu ada. Nah, nanti bisa saya modifikasi lah. Akhirnya kok saya kepikiran juga ya. Orang nyablon itu sekarang kan macam-macam alatnya, macam-macam bahannya. Nah, itu ternyata buka-buka di YouTube juga. Wah, banyak sekali. Jadi tetap saya tunggu cerita kelanjutan dari hasilnya itu. Mudah-mudahan memang Siap, siap. berhasil untuk membuat anak jadi tertarik, berhasil membuat anak jadi semangat lagi, mau itu sesi 1, sesi 2, atau bahkan sampai jam sore pun tetap semangat ketemu, belajar, berolahraga bersama Pak Dwi, gitu. Ya, siap, siap Pak Budi. Oke, Oke. mudah-mudahan sukses, Ya, saya kira mudah-mudahan ini Pak. lancar. Ya, siap. Oke, Tinggal aksi nyatanya nih Pak Budi. Insya Allah. siap. Terima kasih atas Ya, sharingnya hari ini. oke, Maaf sudah sama-sama. banyak mengganggu juga. Oke, siap-siap. Ya, Oke. saya kembali ke kelas. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi. waalaikumsalam. Sukses Pak Dwi. Sukses juga Pak Budi. Oke, berapa ini? Berapa menit di jenengan? Ini diputus dulu ya. 17, 16, saya 16,5 di saya. yang depan Bapak. Sudah nanti ditambahi depannya dikit kan ya Bapak. Oke, ini tak pause dulu, berhenti dulu ya. Terus nanti lanjut di Nanti